David ya? Iya. David ya. David. Kamu tahu enggak kenapa kamu dipanggil sini? Tidak. Tidak tahu ya? Oke. Jadi gini David. Sebelumnya kamu pernah enggak masuk ke ruang BK? Pernah. Pernah atau tidak? Tidak pernah? Iya. Tidak pernah? Iya. Oke. Tidak pernah ya? Pernah enggak kamu melaksanakan konseling individual? Tidak. Melaksanakan bimbingan tidak pernah? Tidak. Oh, tidak pernah. Oke, saya jelaskan dulu ya. Tapi sebelum itu kita awali dengan doa aja, biar proses berjalan dengan baik dalam konseling ini nanti, biar Tuhan memberikan yang terbaik untuk kegiatan kita. Oke, kita awali kegiatan kita dengan doa ya. Ya. Siapa yang memimpin? Kamu atau Bapak? Bapak. Saya. Apa ya? Oke, mari kita berdoa untuk mengawal kita pada kegiatan pada hari ini. Mari kita berdoa menurut gambaran perjalanan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. David, jadi gini David, kamu kan belum pernah melaksanakan bimbingan atau konseling individualnya kan? Belum pernah kan melaksanakan kan? Iya. Belum pernah. Oke, saya jelaskan dulu apa sih itu konseling individual. Nah, konseling individual ini adalah suatu layanan yang diberikan oleh orang yang ahli kepada peserta didik untuk menangani permasalahan. Oke. Nah, kenapa saya panggil di sini? Karena kamu ada ada permasalahan. Kenapa bisa ada? Kenapa saya bisa tahu? Karena ada laporan dari guru mata pelajaran dan wali kelas kamu. Apa sih? Apa masalah kamu? Kamu itu dari laporan guru mapel dan wali kelas itu kalau kamu tuh nakal di dalam kelas. Kalau kamu tuh pada saat proses pembelajaran kamu itu sering mengganggu kawan. Nah, kamu ingat-ingat, betulkah yang guru mapel atau wali kelas kamu sampaikan kepada saya kalau kamu tuh nakal di dalam kelas? Betulkah itu terjadi? Betul. Betul. Ya. Oke, kalau betul berarti kamu sudah tahu kan? Tapi sebelum itu, nah di dalam konseling ini Bapak minta kamu terbuka, ya. Kamu terbuka semua permasalahan atau masalah kamu yang ada, kamu sampaikan kepada saya. Kamu terbuka supaya kita dapat menyelesaikan, dapat ngasih solusi. Karena kamu terbuka dengan permasalahan yang ada pada diri kamu ya. Terbuka aja, jangan takut. Karena dalam konseling ini ada asas kerahasiaannya. Kan ada asas keterbukaan, tadi saya bilang keterbukaan untuk kamu menyampaikan semua permasalahan yang ada dalam diri kamu. Kemudian ada asas kerahasiaan terhadap saya sebagai konselor atau guru bimbingan dan konseling. Saya akan menjaga semua yang akan kamu sampaikan kepada saya, semuanya akan aman, semuanya dijaga rahasianya. Ya. Jadi nanti saya minta tolong kepada kamu terbuka dalam kegiatan ini, apapun permasalahannya kamu sampaikan, jangan ditutup-tutupi, jangan ditutup-tutupin supaya saya dapat ngasih solusi kepada kamu. Ya. Oke. Kalau seperti itu, saya ingin lebih detail mendengarkan apa sih yang menyebabkan kamu menjadi nakal di dalam ruangan itu dan kelas, ya. Kamu tuh mengganggu teman-teman waktu proses pembelajaran. Bisa enggak kamu sampaikan apa penyebabnya? Penyebab saya bisa bandel di dalam kelas
mengikuti teman saya. Mengikuti teman kamu. Ya, Terus dan orang tua juga tidak pernah melihat saya. orang tua kamu tidak pernah melihat kamu. Berarti Ya, kurang perhatian. ya. Emang di rumah bagaimana kok tidak mendapatkan perhatian? Orang tua sibuk kerja. Oh, orang tua kamu sibuk bekerja di, emang orang tua kamu kerja apa? Kerja berkebun. Kerja berkebun. Habis oh berkebun, bertani lah ya. Ya, Ya, habis itu apa lagi yang nyebabin kamu nakal? mungkin karena saya sendiri juga. Kenapa? Mungkin karena saya sendiri. Kamu sendiri. Kamu anak tunggal. Ya, Anak tunggal. Jadi kamu kurang mendapatkan perhatian lah ya dari orang tua kamu. Tapi waktu di dalam kelas, bisa enggak kamu ceritakan kamu bagaimana mengganggu kawan kamu waktu proses pembelajaran? saya mengacau. Nah, coba gimana kamu mengacau? Mungkin goyang-goyang meja. Goyang-goyang meja. Ya, Emang emang kawan kamu ngapa kok kamu ganggu dia? mungkin saya iri dengan dia. Iri. Ya, Iri kenapa? iri sebab dia pintar. Oh, dia pintar. Ya, Jangan iri ya. Setelah iri lihat dia pintar apa lagi? mungkin saya suka mengacau, mengikuti teman saya. Mengacau mengikuti teman kamu. Ya, Habis itu apa lagi? Apa lagi kira-kira? Ingatkan aja, kenapa sih kok saya mengganggu kawan saya? Kamu ceritakan apa permasalahan. Hmm. Apa lagi kira-kira? tidak tahu. Tidak tahu. Ya, Yeah. Kan kamu kan mengganggu kawan kamu, tadi kamu bilang karena kurangnya perhatian ya, ya, dari orang tua kamu. Terus karena kamu iri pada kawan kamu. Tapi hubungan dengan orang tua tadi karena kamu kurang perhatian. Tapi kamu mengganggu kawan kamu di sekolah. di sekolah waktu proses pembelajaran. Kan? Saya rasa ada hal yang lain kayaknya sepertinya yang menyebabkan kamu mengganggu kawan kamu di dalam kelas tersebut. Ada enggak kira-kira mungkin penyampaian guru mapelnya kah yang membosankan kah? Atau kamu tidak suka dengan mata pelajaran tersebut kah atau bagaimana? Ada. Ada. Ya, Sampaikan apa itu pelajaran apa yang kamu tidak suka? bahasa Inggris dan MTK. Bahasa Inggris sama MTK. MTK, matematika ya kan? Ya, Kenapa kamu tidak suka dengan bahasa Inggris? karena bahasanya yang sangat susah. Karena bahasanya sangat susah. Ya, Oh, berarti kamu tidak suka dengan mata pelajaran bahasa Inggris karena susah lah ya untuk menghafal atau berbicara menggunakan bahasa Inggris gitu. ya, Terus kalau untuk matematika susah menghitung. susah menghitungnya, tapi kamu sudah bisa kan berhitung, menjumlahkan, membagi dan perkalian bisa kan? Bisa. Bisa. Berarti bukan mata pelajaran yang kamu tidak suka. Kamu itu tidak bisa. Mungkin dengan gurunya Tidak. tidak. Ya, Berarti kamu tidak suka dengan mata pelajarannya, tapi tetap suka dengan gurunya kan? ya. Ya. Jadi hal yang seperti itu mungkin bisalah kita ubah supaya kamu suka dengan mata pelajarannya. Kemudian waktu di dalam kelas ada enggak kawan-kawan yang lain mengganggu? Ada. Seperti kamu ada. Ada. Siapa namanya? Siapa namanya? Kasih tahu aja siapa orangnya.
Mungkin dari teman saya. Ya, nama teman kamu itu yang sama seperti kamu itu yang suka mengganggu ada enggak dalam kelas? Ada Ada siapa orangnya? Sebutkan ya namanya siapa orangnya. Irwansa. Irwansyah. Oh, selain Irwansyah siapa lagi? Biar nanti kan ke depannya saya panggil juga Irwansyah itu bagaimana, kenapa dia bisa nakal. Berarti kan nanti kan gara-gara dia mungkin kamu ngikut dia sehingga kamu nakal dalam kelas itu. Itu, Bang. Dia sering enggak ganggu kawan kamu seperti tadi hal yang lain ganggu seperti apa nama itu kamu biasa ganggu kawan kamu di kelas seperti apa? Bagaimana? Saya mengacau dia. Gimana? Mengacau kawan kamu di kelas bagaimana? Mencoret-coret bukunya. Mencoret-coret bukunya, habis itu Menggoyang-goyangkan mejanya. menggoyang-goyangkan mejanya. Berarti si Irwansyah tadi sama seperti kamu juga kan? Atau dia dah duluan melakukan seperti itu? Dia duluan. Dia yang duluan. Ya. Oke. Sehingga kamu mengikuti Irwansyah tadi. Ya. Kamu coret-coret buku. Ya. Terus kamu goyang-goyang meja. Ya. Oke. Selain mencoret-coret buku, menggoyang-goyang meja, ada nggak hal yang lain di dalam kelas yang kamu lakukan yang mengganggu teman kamu yang kamu lakukan? Ada. Apa itu? Mungkin suka mengolok nama bapak dia. Mengolok nama bapaknya. Ya. Apa kamu mengolok nama bapaknya? Apa alasan kamu? Kenapa kamu mengolok nama bapaknya? Nama orang tuanya lah. Apa? Apa sih alasan kamu? Mungkin karena Kenapa? mengacau dia sejak. Karena mengganggu dia aja. Ya. Bukan maksud tujuan yang lain. Ya. Tidak ada. Tidak. Berarti karena ingin mengganggu aja. Ya. Bisa enggak hal seperti itu kamu tidak lakukan lagi? Bisa. Bisa. Menurut kamu nih ya, mengganggu kawan kamu di kelas itu baik atau tidak baik? Tidak. Tidak baik. Nah, kamu tahu hal yang seperti tidak baik, kenapa kamu lakukan? Kamu kan mengganggu kawan kamu. Kawan kamu kan perlu belajar, perlu fokus belajarnya. Ya, tidak boleh kamu mengganggu kawan kamu pada saat proses pembelajaran. Kenapa? Karena mereka punya hak untuk mendapatkan pembelajaran dari guru. Dan kamu pun punya hak, tapi hak mereka kamu jangan mengganggu mereka. Ya. Iya. Karena nantinya ke depannya kamu dapat masalah serius, bisa-bisa nanti kamu udah naik kelas. Nilai kamu rendah dari guru mapel, terus wali kelas kamu menyampaikan kepada saya kalau kamu itu nakal, dia berlebihan nakalnya, mengganggu kawan dan menggoyang-goyang meja. Betul yang telah kamu sampaikan, mencoret-coret buku kawannya, itu hal yang tidak baik. Betul kan? Betul. Kalau kamu merasa itu betul, ke depan jangan dilakukan. Ya. Ya. Walaupun mungkin ke depannya tadi kamu bilang kalau kamu tuh kurangnya dapat perhatian dari orang tua kan? Ya. Nah, bagaimana sih biar kamu dapat perhatian dari orang tua? Ini nanti saran saya ya. Ini saran saya nih ya. Ajakan saya buat kamu supaya mendapatkan perhatian orang tua, terus kamu tidak lagi nakal di dalam kelas ya. Dan mengikuti mata pelajaran, semua mata pelajaran itu dengan baik, baik matematika, bahasa Inggris dengan baik, dan kamu tidak lagi menjauh kawan kamu. Itu saran saya, ajakan saya buat kamu. Misalkan di dalam rumah, biar kamu dapat perhatian dari orang tua kamu ya, kamu setelah pulang sekolah pergi bantu orang tua kamu ke kebun.
Nah, terus pada saat orang tuamu pulang di rumah itu sudah bersih, sudah kamu bersih-bersih di rumah itu kamu bereskan, kayak masak mungkin, bantu orang tua kan. Ya. Kalau misalkan kalau kamu sempat, orang tua kan dari kebun kan tidak sempat, kamu bantulah bersihkan rumah supaya ternyata si David ini rajin. Nah, ya. Terus pada saat mungkin malam kumpul dengan orang tua cerita, Pak, Mak, di sekolah saya seperti ini. Kenapa? Nah, saya pengennya diperhatikan, Pak, Mak. Jangan fokus ke kebun aja. Nanti kan orang tua kamu paham. Ya. Ya. Kemudian untuk di dalam kelas, saya sarankan ke depannya kamu belajar lagi dengan baik, ya. Ya. Jangan mengganggu kawan. Itu intinya. Bisa enggak? Tidak, Pak. Tidak lagi kamu lakukan itu mengganggu kawan. Bisa enggak? Mungkin bisa. Bisa. Ya. Yakin? Yakin. Ya. Saya berharap kamu bisa melakukan hal yang baik. Tidak lagi mengganggu kawan kamu di dalam kelas. Karena mata pelajaran yang kamu tidak suka tadi seperti matematika dan bahasa Inggris itu pelajaran yang inti. Walau yang semuanya pun pelajaran yang baik. Semuanya. Kamu ikuti semua mata pelajaran itu dengan baik karena hal yang tidak kamu suka itulah mungkin nanti ke depannya bisa membuat kamu mengubah kamu yang lebih baik. Mengubah kamu hal yang lebih baik lagi. Tapi dengan catatan kedepannya kamu harus mengikuti proses pembelajaran yang disampaikan oleh guru dengan baik, ya. Ya. Jangan lagi nakal atau mengganggu kawan-kawan kamu di dalam kelas. Bisa enggak kamu dilakukan lagi? Bisa. Bisa. Oke. Kedepannya kalau kamu di dalam kelas bagaimana nanti? Menurut kamu bagaimana, apa sih hal yang baik di dalam kelas nanti kamu lakukan? Mungkin saya akan mendengar guru yang dia sampaikan, mendengarkan, habis itu dan tidak mengacau teman, dan tidak lagi mengacau teman, habis itu dan saya akan berdiam. Diam aja. Ya. Misalkan kalau ada yang ingin kamu tanyakan, berani enggak kamu bertanya? Berani. Berani. Nah, harus berani ya. Ya. Itu hal yang baik kalau kamu berani bertanya kepada guru. Pak, ini saya tidak paham. Bisa enggak dijelaskan kembali? Itu ya. Ya. Pak, saya ingin materinya diulang kembali karena saya tidak paham tadi. Bisa enggak? Pasti guru-guru yang akan mengulas kembali materi yang telah disampaikan. Terus misalkan ada materi yang guru mapel sampaikan yang kurang baik kan, nanti kamu sampaikan, Pak, kami maunya seperti ini. Nah, kamu sampaikan aja supaya kamu tidak lagi mengganggu kawan-kawan yang lain pada saat proses pembelajaran. Ya. Ya. Mari lakukan hal yang baik. Jangan lagi melakukan hal yang tidak baik. Contoh yang kamu lakukan tidak baik tadi kan seperti mengganggu kawan. Itu kan hal yang tidak baik, betul kan? Betul. Nah, jadi untuk kedepannya saya minta buat kamu lakukanlah hal yang terbaik. Jangan lagi nakal. Jangan lagi apa ya? Mengganggu teman. Mengganggu teman. Di mana? Di sekolah. Khususnya di dalam kelas. Di dalam kelas. Kalau kamu waktu pembelajaran apa yang akan kamu lakukan? Belajar dengan giat. Belajar dengan giat. Dengan apa lagi? Dengan baik. Bisa kamu lakukan nanti? Bisa. Bisa. Oke. Kamu bilang bisa ya? Ya. Kedepannya selama 1 minggu ke depan bahkan sampai penerimaan rapor, saya tidak mau ada lagi keluhan dari guru ataupun wali kelas kamu kalau kamu itu nakal. Nah,
Saya minta kamu harus berubah. Nah, seandainya kamu tidak berubah, apa kira-kira konsekuensi yang akan kamu terima? Kita buat kesepakatan dulu. Karena saya tidak mau nanti setelah dari ruangan ini yang sudah saya jelaskan, berbuih-buih kita ngomong ini, lalu keluar dari sini, masuk telinga ini, keluar ke telinga ini, lalu ada laporan lagi dari guru atau wali kelas, kalau kamu tuh ternyata masih nakal, ternyata masih mengganggu kawannya di dalam kelas. Nah, kita buat kesepakatan, kira-kira apa hukuman yang akan kamu terima, ya, kalau kamu masih mengulangi kesalahan yang sama, yaitu mengganggu kawan atau teman kamu di dalam kelas pada saat proses pembelajaran. Apalah kira-kira hukuman? Mungkin saya akan membersihkan sekolah ini. Membersihkan sekolah ini, yakin? Yakin, Yakin. yakin. Kan luas ini. Itu kalau kamu tidak mengulangi lagi, berarti kamu dapat nilai bagus. Tapi kalau kamu masih mengulangi, kamu akan membersihkan sekolah ini, betul kan? Betul. Ya, itu perjanjian kita ya, sepakat ya? Ya. Nah, saya berharap kamu tidak lagi nakal. Tapi bukan hanya itu, saya maunya kamu nanti dapat prestasi. Bisa enggak kamu dapat prestasi? Bisa. Saat ini kamu peringkat berapa? Peringkat terakhir. Peringkat terakhir? Ya. Nah, kenapa kamu bisa peringkat terakhir? Itu karena kamu tadi yang pertama mungkin kamu nakal terus malas belajar jadinya. Kan? Ya. Kamu nakal terus malas belajar lalu mengganggu kawannya. Ujung-ujungnya nilai akademik kamu turun. Nilai akademik kamu rendah sekali. Nilai terakhir, tapi tidak apa-apa. Nilai akademik terakhir itu bukan berarti kamu tuh kurang pandai, tapi kamu perlu proses belajar yang lebih giat lagi. Ya. Ya. Nanti harapan saya ke depannya kamu belajarlah dengan giat, ya. Bagaimana cara pengelolaan belajar dengan baik, terus bagaimana cara belajar yang benar, terus bagaimana cara mendengarkan guru yang saat itu mengajar, kamu harus fokus, itu kamu harus pandai. Jangan lagi mengganggu kawan kamu, ya. Ya. Soalnya guru-guru yang lain pada ngeluh kalau kamu tuh sering selalu mengganggu kawan. Si David ini sering nih mengganggu kawan yang lain, jadi suasana kelas saya itu jadi terganggu. Malah saya lihat si David ini. Terus wali kelas kamu pun lapor pada saya, aduh, si David ini terlalu nakal, bagaimana solusinya, ada enggak? Nah, sehingga saya panggil lah kamu datang ke sini. Nah, jadi kedepannya saya ingin minta kamu berubah. Bagaimana cara berubah itu kita lakukan dengan pelan-pelan, ya. Kamu yang pertama hal kamu lakukan adalah jangan lagi ganggu kawan di dalam kelas. Itu tidak boleh. Menurut kamu itu boleh atau tidak? Tidak. Tidak boleh ya. Kita sepakat tadi kalau kamu mengulangi lagi kesalahan yang sama, kamu akan membersihkan seluruh sekolahan ini. Ya. Itu adalah statement atau ucapan atau janji kamu sendiri ya. Bukan saya, tapi kamu yang mengucapkannya. Tapi kalau kamu mengingkari, ya itu urusan kamu dengan Tuhan, kamu yang berdosa. Nah, karena berjanji itu harus ditepati. Nah, jadi ajakan saya buat kamu, mari kita lakukan hal yang baik, ya. Nanti kedepannya kamu jangan lagi nakal, ya. Jangan lagi ganggu kawan kamu di dalam kelas. Jangan lagi ibaratnya goyang-goyang meja teman kamu karena mereka lagi belajar.
karena itu hal yang tidak baik. tidak baik. Supaya apa? Supaya proses pembelajaran di dalam kelas itu berjalan dengan baik. Jadi semua, bukan cuma kamu, nanti kalau seandainya ada kawan-kawan kamu yang mengganggu temannya lain atau kamu diganggu oleh orang lain, kamu sampaikan tidak boleh seperti itu ya. Ya, tapi jangan lagi kamu jadi sebagai pelakunya, pelaku yang mengganggu. Ya? Ya, Bisa kan kamu berubah kan? bisa. Yakin bisa? Oke. Harus bisa berubah. Karena semua ini adalah untuk kebaikan kamu. Untuk kamu menjadi hal yang lebih baik. Supaya kamu mendapatkan prestasi. Ya? Supaya kamu mendapatkan nilai yang baik. Nah, kenapa seperti itu? Pasti orang tua kamu berharap. Berharap apa? Dengan nilai kamu yang baik, orang tua kamu akan bangga. Kalau nilai kamu rendah, terus ada informasi kamu nakal di sekolah, sampai ke telinga orang tua kamu kalau kamu itu nakal, pasti orang tua kamu kecewa. Betul kan? Maka ke depannya saya mohon buat kamu, jangan lagi nakal, khususnya nakal di dalam kelas, mengganggu kawan waktu proses pembelajaran. Itu gimana ya? Karena wali kelas kamu itu udah kecewa lah, marah lalu dah. Mungkin dia jengkel kemarin waktu dia masuk ke dalam kelas, kamu ganggu kawan kamu ribut pas pelajaran, dia jengkel, kamu dikasih nasihati, dikasih tahu jangan ribut, kamu masih ribut, dinasihati kamu masih nakal. Jadi ke depannya harapan saya, semua yang kamu lakukan yang salah harus kamu benarkan, ya, harus kamu perbaiki. Bagaimana caranya? Seperti yang kamu sampaikan tadi, kamu mengikuti pelajaran dengan baik. Jangan lagi nakal. Setelah itu, kalau kamu melakukan kesalahan sama, kamu akan dihukum. Itu perjanjian kita, ya. Kalau kamu masih melakukan, kamu akan dihukum. Kalau dari hukuman saya berbeda nanti, ya, hukumannya berbeda. Kamu saya kasih sanksi untuk hari ini karena sudah melakukan kesalahan tadi kan, tetap ada hukuman dari saya. Hukumannya seperti ini. Minta maaf kepada kawan-kawan kamu yang sudah kamu mengganggu tadi tuh. Kamu minta maaf kepada mereka, jangan lagi diulangi lagi ya. Kamu minta maaf, saya minta maaf tadi sudah mengganggu kalian di dalam kelas. Saya akan berubah, ke depannya saya tidak akan mengulangi lagi. Ya, seperti itu ya. Bisa kan? Bisa. Oke, kalau sudah bisa, saya berharap kamu akan berubah untuk ke depannya tidak lagi melakukan sama, karena semua itu perbuatan yang tidak baik, ya. Nah, setelah ini kamu boleh masuk ke ruangan kelas, ya. Setelah ini kamu boleh masuk ke ruangan kelas, dan setelah kamu melaksanakan konseling ini, apa sih yang kamu rasakan? Saya merasa begitu baik. Begitu baik ya? Nah, habis itu ada plong nggak perasaannya? Ada. Jadi untuk kedepannya bisa nggak kita melaksanakan konseling kembali? Bisa. Ya, kalau bisa kan nyaman. Saya evaluasi untuk kedepannya. Kalau kamu masih ataupun berubah, kita konseling kembali ya. Kita lihat perkembangan bagaimana kamu berubah atau tidak di dalam kelas itu. Setelah ini boleh kamu masuk ke ruang kelas, karena cukup untuk hari ini, ya. Nah, tadi kan kita awali dengan doa.
kegiatan konseling ini. Tapi kamu sudah paham kan apa itu konseling kan? Ya, sudah paham ya. Terus saya mungkin nanti beriring dengan waktu semoga kamu berubah ya. Ya. Tadi di awal dengan doa, kita akhiri dengan doa juga kegiatan kita ya. Tadi kan Bapak yang bikin doa nih, giliran kamu ya, pimpin doa kita untuk menutup kegiatan ini. Ya, oke, silakan cukup dulu sampai hari ini konseling individual kita. Semoga kedepannya kamu berubah. Ayo berubah, karena saya ingin program mengajak kamu tidak lagi melakukan kesalahan yang sama atau melakukan kenakalan di dalam kelas, yaitu mengganggu kawan-kawan kamu ya. Oke, silakan pimpin doa kita. Kita berdoa. Doa kita. Oke, terima kasih David ya sudah datang ke sini. Ya, akhirnya selamat pagi. Silakan masuk ke kelas David. Makan.